Assalamualaikum, halo semua sobat sekitar dunia. Kembali lagi di channel Sekitar Dunia. Di video kita kali ini, kita akan mengulas mengenai sekitar negara tetangga kita, yaitu Singapura. Tim channel Sekitar Dunia sudah menyiapkan beberapa topik mengenai negara Singapura, seperti beberapa fun fact mengenai Singapura, destinasi wisata yang ada di negara tersebut, makanan-makanan khas, dan transportasi negeri singa itu, serta bagaimana teman-teman bisa mencari hotel selama di sana, dan juga pesawat untuk menuju dan kembali pulang ke negeri tercinta, Indonesia. Tapi sebelum itu, terus dukung ya channel ini dengan cara melakukan like, share, dan subscribe, supaya kita terus bisa bersemangat dan mengembangkan channel ini untuk menambah wawasan teman-teman semua. Singapura, atau dengan nama resmi Republik Singapura, adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, atau sekitar 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di sisi selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah salah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Penduduk di negara ini sekitar 6 juta, terdiri dari etnis Tionghoa, Melayu, India, Arab, dan berbagai keturunan Asia dan Kaukasia. Atau sekitar 42% dari penduduk Singapura adalah orang-orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Teman-teman tahu nggak sih, sebelum abad ke-19, pulau ini merupakan pos luar dari kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera yang diberi nama Temasek atau dalam bahasa Jawa yang berarti kota laut. Antara abad ke-16 dan awal abad ke-19, Singapura menjadi bagian dari Kesultanan Johor. Tahun 1613, perompak Portugis membakar pemukiman di mulut sungai Singapura, dan pulau ini menjadi tidak terlalu diperhatikan sampai 2 abad selanjutnya. Pada 28 Januari 1819, Thomas Stamford Raffles mendarat di pulau utama di Singapura. Ia ditugaskan oleh perusahaan dagang Hindia Timur Britania atau yang disebut dengan East Indian Company (EIC) untuk mencari lokasi strategis untuk membangun pelabuhan di mulut Selat Malaka untuk menandingi dominan Belanda yang saat itu sedang melemah seiring bertubi-tubinya pergantian kekuasaan sejak bangkrutnya VOC, pendudukan Prancis, hingga berdirinya Kerajaan Belanda. Singkat cerita, setelah periode Perang Dunia Kedua dan masa pendudukan Jepang, serta memisahkan dari negara Federasi Malaysia, akhirnya Singapura bisa resmi memperoleh kedaulatannya pada tanggal 9 Agustus 1965. Top destination di Singapura. Pertama, yaitu Marina Bay Sands. Kompleks resort Marina Bay Sands yang mewah dan mencakup hotel mewah kelas atas, mall dengan kanal yang melewatinya, Art Science Museum, dan Marina Bay Sands Sky Park Observation Deck, tempat yang menguntungkan untuk menikmati seluruh kota. Dek pemandangan Sky Park dan kolam renang tanpa batas dapat ditemukan di kapal. Ya, kapal yang berada di atas puncak hotel. Hanya tamu hotel yang diperbolehkan menggunakan kolam renang tanpa batas. Tetapi siapapun dapat mengunjungi deks observasi. Di Sky Park, teman-teman juga dapat melihat jembatan helik ganda yang inovatif, pelabuhan Garden by the Bay, atau 101 hektar lahan yang diubah menjadi taman tepi laut,
dan cakrawala yang sangat mengesankan. Saat berada di puncak kota, para tamu dapat menikmati makanan ringan atau hanya sekedar ngopi di restoran atap atau membeli beberapa kenang-kenangan dari kios souvenir. Teman-teman dapat membeli foto diri kita di layar hijau di depan hotel besar karena semuanya menyala di malam hari. Tetapi biayanya sangat mahal, yaitu sekitar $50 Singapura, atau lebih baik meminta sesama turis untuk mengambil foto diri kita jika memungkinkan. Kemewahan, elegan, Marina Bay Sands menunjukkan gaya dan status Singapura sebagai kota internasional utama di Asia Tenggara. Yang kedua adalah Gardens by the Bay. Setelah teman-teman melihat sekilas ruang hijau yang dirancang dengan indah itu, mungkin dari atas Marina Bay Sands, teman-teman tidak akan bisa menjauh. Menjelajahi Bay East Garden sempurna untuk menikmati kehidupan tanaman yang semarak dan sejenak keluar dari hiruk-pikuk kota Singapura. Teman-teman pasti tidak ingin melewatkan Super Tree Grove, di mana teman-teman dapat menemukan sekelompok struktur ikonik futuristik yang dirancang untuk menjalankan fungsi ramah lingkungan. Kemudian, teman-teman dapat pergi ke Cloud Forest Dome untuk melihat air terjun yang ruangan tertinggi di dunia dan belajar sedikit tentang keanekaragaman hayati. Teman-teman dapat memeriksa situs web untuk harga penjualan tiket dan waktu untuk melakukan tour. Kemudian yang ketiga adalah Sentosa Island. Tentu Singapura tidak begitu dikenal sebagai tujuan wisata pantai, tetapi jika teman-teman benar-benar ingin bersenang-senang di bawah sinar matahari, Pulau Sentosa adalah tempat untuk menemukannya. Pantai Siloso adalah tempat yang bagus untuk menikmati waktu pantai, dan pengunjung dapat bermain voli di lapangan gratis dan bermain kayak dan skimboarding. Ada beberapa atraksi pantai lainnya juga, ditambah akuarium Underwater World di mana teman-teman bisa berenang bersama lumba-lumba. Yang harus dilihat di Pulau Sentosa adalah Merlion, atau patung yang sangat terkenal di Singapura yang berkepala singa dan berbadan ikan. Teman-teman dapat naik eskalator di puncak patung dan menikmati pemandangan panorama daerah sekitarnya. Tipe petualangan pasti ingin melihat The Flying Trapeze dan Sea Breeze Water Sport atau Wave House, di mana teman-teman dapat mencoba terbang dengan diikat di paket jet berseluncur air. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Sentosa Island, teman-teman dapat masuk ke situs resminya di www.sentosa.com.sg/en. Yang keempat adalah Singapore Zoo. Menyebut dirinya sebagai kebun binatang hutan hujan terbaik di dunia. Kebun binatang Singapura adalah tempat yang cukup mengesankan, fasilitas bersih dan mengundang, dan hewan-hewan tanpa dirawat dengan baik, dengan banyak vegetasi subur dan ruang habitat. Orangutan sangat mengesankan, dan pengunjung dapat menyaksikan bayi dan orang dewasa bersama-sama berayun tinggi di atas platform mereka, atau ngemil buah-buahan. Ada juga keluarga simpanse besar, zebra, meerkat, komodo, tikus mall, harimau putih, kanguru, dan banyak makhluk lainnya. Para tamu dapat mengamati pemberian makan untuk beberapa hewan. Luangkan waktu setidaknya 3 jam untuk berkeliling kebun binatang. Jika kebun binatang tidak memenuhi kebutuhan teman-teman, untuk lebih dekat dengan satwa liar, ada juga Night Safari, River Safari, termasuk hutan panda raksasa, dan Jurong Bird Park. Tiket masuk Park Hopper tersedia jika teman-teman berencana mengunjungi lebih dari satu taman marga satwa. Untuk pengalaman satwa liar yang unik dan pribadi,
teman-teman bisa mencoba Singapore Zoo Breakfast with the Orangutan. Tur bebas repot ini termasuk transportasi dari dan ke hotel teman-teman. Memungkinkan teman-teman untuk menjelajahi kebun binatang selama setengah hari dan memiliki peningkatan opsional untuk menikmati sarapan bersama orangutan yang sangat dicintai di kebun binatang Singapura tersebut. Singapura Zoo ini ada di daerah Mandai Lake Road. Yang kelima adalah Orchard Road. Seseorang dapat dimaafkan karena datang ke Singapura atau tidak melakukan apa-apa selain berbelanja, karena ini adalah kota berkelas dunia untuk gaya dan desainer yang apik. Area Orchard Road adalah tempat yang baik untuk memulai belanja, karena ada toko kelas atas di setiap sudut kota. Di tempat bergengsi ini menawarkan 22 mall dan 6 department store. Ada juga 4 bioskop, termasuk bioskop IMAX dan tempat karaoke. Jika teman-teman lapar sambil menghabiskan uang sambil belanja, ada banyak tempat makan di sekitar Jalan Orchard Road yang menyajikan makanan internasional. Sekarang kita beralih ke ulasan mengenai makanan. Ya, makanan di Singapura sangat lezat. Yang pertama adalah laksa, yaitu adalah makanan sejenis sup yang berisi mie. Ini populer di Singapura. Pada umumnya ada 3 jenis laksa yang terkenal, yakni laksa kari, laksa siam, dan laksa asam. Laksa biasanya dihidangkan dengan topping berupa tahu, toge, ayam, dan udang. Hidangan ini berbeda-beda dengan cara penyajiannya karena di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Yang kedua adalah Hainan Chicken Rice, atau bisa dibilang nasi ayam Hainan, yaitu nasi gurih yang diberi lauk berupa ayam rebus, sambal, mentimun, dan bawang goreng. Karena daging ayamnya direbus, maka masih tersisa struktur juicy-nya. Meskipun terkenal dengan ayam rebusnya, ada juga beberapa tempat makan yang menyajikan nasi ayam Hainan dengan ayam yang dipanggang. Makanan ini dapat dengan mudah dijumpai di food court atau restoran. Yang ketiga adalah Hokkien Mee. Hokkien Mee adalah salah satu hidangan berbahan dasar mie yang terkenal di Singapura. Makanan ini disajikan dengan kuah kaldu dan isian berupa daging, toge, telur, dan udang. Karena menggunakan kaldu daging, maka makanan ini memiliki cita rasa yang gurih yang nikmat. Yang keempat adalah ayam kaya toast. Hidangan satu ini populer disajikan menu sarapan di Singapura, seperti toast pada umumnya yang terbuat dari roti dan diberi berbagai isian. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat makanan satu ini sangatlah fleksibel alias sesuai selera kita. Yang terpenting adalah roti panggang dan isian berupa daging ayam yang telah diberi bumbu. Untuk isian lainnya, dapat diberi sayuran seperti mentimun, wortel, tomat, dan selada. Yang kelima adalah Chai Tau Kuai. Makanan satu ini dapat dengan mudah kita temukan di pedagang kaki lima atau di food court di penjuru Singapura. Chai Tau Kuai biasanya dijadikan menu sarapan, makan siang, atau bahkan untuk makan malam karena memang mengenyangkan. Makanan ini juga bisa disebut dengan cake lobak karena memang terbuat dari lobak putih yang dicincang dan dicampur dengan tepung beras dan air, kemudian digoreng dengan telur. Sekarang kita beralih ke ulasan transportasi. Sistem transportasi publik di Singapura sangatlah cepat dan efisien, dan dengan sekejap akan membawa teman-teman ke berbagai tempat menarik yang tak terlupakan tanpa repot.
Yang pertama yaitu menggunakan kereta. Mass Rapid Transit atau MRT Singapura, yaitu adalah sebuah sistem angkutan cepat yang menjadi tulang punggung sistem perkereta-apian di Singapura yang membentang ke seluruh negara kota ini. Saat ini ada 4 jalur MRT yang sudah beroperasi, yaitu utara ke selatan, timur ke barat, timur laut, dan lingkar. Untuk menggunakannya, ada baiknya teman-teman mencari peta MRT Singapura terlebih dahulu. Kemudian, teman-teman bisa mencari tiket. Mesin tiket berada di tembok di sekitar stasiun dan terkadang antri. Pecahan uang untuk beli tiket MRT melalui General Ticket Machine, yaitu sebesar $5 Singapura. Kalau tidak punya uang pecahan, teman-teman bisa pergi ke passenger service. Alternatif lain juga bisa menggunakan kartu kredit. Yang kedua adalah bis. Sistem bis di Singapura memiliki jaringan rute luas yang mencakup hampir semua tempat di Singapura. Teman-teman dapat membayar biaya bis dengan kartu pintar isi ulang dewasa atau EZ-Link atau Singapore Tourism Pass atau STP. Cukup perhatikan mesin pembaca kartu elektronik yang berada di samping pengemudi bus dan tempelkan kartu teman-teman saat naik. Teman-teman juga bisa menggunakan Mastercard yang diterbitkan di luar negeri dan kartu bank tanpa kontak visa yang diterbitkan di luar Singapura untuk membayar perjalanan teman-teman. Yang terakhir dan ketiga adalah taksi. Di Singapura, taksi tergolong nyaman dan praktis bila teman-teman ingin mendatangi tempat-tempat yang tidak bisa diakses oleh bis atau Singapore MRT. Taksi ini dipasangi argometer dan mungkin akan ada biaya tambahan yang dikenakan tergantung kapan, di mana, dan taksi perusahaan mana yang teman-teman tumpangi. Untuk memperoleh kisaran tarif akhirnya, tanyakan biaya tambahan itu kepada pengemudi dan mintalah tanda terima di akhir perjalanan. Untuk penginapan atau hotel, ada banyak hotel atau penginapan yang ada di penjuru Singapura. Sebagai rekomendasi, teman-teman bisa pilih hotel di sekitar stasiun MRT atau dekat dengan lokasi tujuan teman-teman selama di negara tersebut. Sebagai contoh, mungkin teman-teman bisa memilih di daerah Bugis atau Little India. Kenapa? Karena di sana ada banyak keramaian atau tempat penjualan atau tempat makanan yang bisa kita kunjungi. Untuk mengilustrikan pencarian hotel atau tempat penginapan, kami akan menggunakan 3 website untuk mencari tempat penginapan, yaitu yang pertama adalah agoda.com, yang kedua adalah hostelworld.com, dan ketiga adalah traveloka.com. Oke, mari kita lihat untuk pencarian agoda.com. Terlebih kita harus memasukkan kota Singapura, kemudian kita akan menginap coba di 22 Maret sampai tanggal 25 Maret, jadi dari hari Selasa sampai hari Jumat. Adapun hotel-hotelnya di sini terlihat seperti 2,8 juta, 3,7 juta. Kemudian kita coba untuk filter. Kita bisa lihat di sini harganya sekitar 1 juta sampai 3 juta di Agoda. Yang kedua kita melihat dari traveloka.com.
kita menggunakan tanggal yang sama, yaitu 22 Maret sampai 23 Maret. Dan di sini kita bisa lihat ada beberapa hotel sekitar 600.000, 800.000, 370, dan kita bisa sesuaikan dari tempat tujuan kita berada. Misalkan di sini sekitar dekat dengan Marina Bay Sands. Oke. Selanjutnya kita lihat di hostelworld.com. Kita masukkan Singapura, kita masukkan tanggal di 22 Maret sampai 25 Maret dengan satu guest. Dan kita juga harus atur dari kurs yang kita cari, kita rubah menjadi rupiah. Dan kita lihat di sini ada sekitar, yang paling mula adalah 198 no rating. Kita harus perhatikan juga ratingnya dan lokasinya. Jangan sampai hotel atau hostel yang kita pesan itu jauh dari kota atau dari stasiun MRT. Kemudian kita bisa lihat di peta, kita bisa lihat sekelilingnya apakah ini letaknya jauh dari stasiun MRT, dan kita juga bisa melihat di hostel-hostel lain atau hotel-hotel lain dengan ratingnya dan harganya, sehingga kita bisa membandingkan mana yang sesuai dengan kantong kita. Seperti ini terlihat dengan rating 6,6 tapi harga sekitar 200.000, atau rating 9,4 dan 800.000. Jadi semuanya tergantung dari teman-teman semua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penerbangan atau pesawat dari Indonesia menuju Singapura. Ada banyak sekali pesawat yang bisa digunakan untuk ke Singapura. Ada juga cara yang bisa dilakukan selain menggunakan pesawat, yaitu menggunakan kapal penyeberangan feri dari Pulau Batam. Tetapi di sini teman-teman harus mencari penerbangan dari kota tempat tinggal teman-teman ke kota Batam. Kadang, tiket pesawat antar kota lebih mahal loh ketimbang tiket ke luar negeri. Sebagai ilustrasi, kami akan menggunakan 3 website pencarian pesawat, yaitu skyscanner.com, traveloka.com, dan booking.com. Yang pertama kita menggunakan booking.com. Pertama kali kita cari kota di mana kita mulai. Kita bisa tulis di sini Jakarta, kemudian kita tulis tujuan. Di sini kita klik Singapura, dan pemberangkatan sesuai dengan hotel yang kita tadi tulis di 22 Maret sampai dengan 25 Maret. Kemudian kita lihat kita rubah mata uang menjadi rupiah. Dan terlihat di sini bahwa paling murah itu ada di Jetstar Asia, 2,2 juta untuk tiket pulang dan pergi dari Indonesia atau Jakarta ke Singapura. Ada juga tiket-tiket yang lebih mahal dengan maskapai yang berbeda-beda seperti Singapura Airways ataupun Garuda.
Yang kedua, kita menggunakan website pencari penerbangan menggunakan Skyscanner. Kita bisa lihat dengan perbandingan yang sama dari Jakarta ke Singapura, dan terlihat di sini bahwa Jetstar adalah maskapai yang termurah, sekitar 2,2 juta, dan perlu diingat bahwa sekarang masih dalam masa pandemi di bulan Februari 2022. Jadi tentunya tiket lebih mahal, kemudian nanti juga akan ada biaya-biaya tambahan seperti biaya karantina selama di Singapura. Yang ketiga, kita menggunakan traveloka.com dengan spesifikasi hal yang sama dari Jakarta ke Singapura 22 Maret, dan di harga yang relatif sama, 1 juta satu kali penerbangan. Jadi bisa dibilang sebagai kesimpulan, tiket bolak-balik dari Singapura ke Indonesia ataupun sebaliknya sekitar 2,2 sampai 2,5 juta rupiah. Nah, itu tadi ulasan kami mengenai negara Singapura. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video kami, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalam.